Sipirindo. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membuatkan request dari komentar video saya sebelumnya, sekitar komentar beberapa bulan yang lalu yang ada di sebelah sini. Intinya dia ingin saya menceritakan pengalaman saya saat mendaftar menjadi sipir maupun konsulfas. Kalau bicara pengalaman saya juga bingung mulainya dari mana. Tapi yang jelas pasti waktu saya mulai mendaftar sampai saya diterima menjadi sipir. Oke, pertama mungkin kalau kita bicara pengalaman awal berarti pengalaman saat saya tahu sipir itu apa, kenapa saya mau mendaftar sipir. Pertama memang saya sendiri tidak mengetahui bahwa sipir itu pekerjaannya apa, tugasnya apa, dan lain-lain sebagai hal. Saya cuman waktu lulus SMA, saya rencana memang ingin kerja. Tapi saya ingin kerja yang menjanjikan lah. Pokoknya udah serabutan sana sini atau semacamnya. Dan untuk juga supaya tidak membebani orang tua untuk kalau lanjut kuliah lagi. Jadi saya memutuskan untuk mencari info-info di Google. Di Google itu lowongan pekerjaan untuk lulusan SMA. Terus waktu saya lihat ternyata ada lowongan untuk PNS, karyawan suatu perusahaan atau pekerjaan-pekerjaan lain. Terus saya lihat saya ketik lagi lowongan CPNS untuk lulusan SMA. Ternyata waktu saya ketik seperti itu di Google itu ada, yaitu lowongan CPNS Kemenkumham. Kebetulan saya lihat itu sekitaran bulan Juli Agustus kalau nggak salah. Terus saya lihat di situ ada CPNS Kemenkumham membuka untuk lowongan untuk memakai ijazah SMA. Jadi setelah itu sekitar beberapa hari ternyata ada penerimaan CPNS Kemenkumham. Saya terus ikutin terus tuh bagaimana perubahan websitenya. Terus waktu sudah ada pendaftaran itu kemarin kalau nggak salah itu untuk waktu pendaftaran cuma 3 hari, tapi untuk infonya sudah diberitahu sekitar seminggu sebelumnya, itu pada tahun 2013. Jadi selama seminggu sebelum waktu pendaftaran dibuka itu berkas-berkas sudah saya siapkan, dari KTP, dari legalisir ijazah, SKU dan semacamnya untuk syarat-syarat pendukung. Terus 3 hari waktu pendaftaran pun dibuka, saya hari pertama malamnya langsung bisa login, langsung bisa ngeprint formulir pendaftaran, terus mengirimnya lewat kantor pos. Saya nggak tahu kalau sekarang bagaimana, tapi kalau zaman saya 2013 dulu pengiriman berkasnya, ijazah legal, fotokopi ijazah legalisir dan semacamnya, syarat-syaratnya itu dikirim lewat kantor pos. Alamatnya ke kantor wilayah masing-masing. Dulu tidak langsung pakai website SSCN atau apa. Dulu angkatan saya rasanya 2013 terakhir itu untuk pendaftaran di instansi masing-masing, jadi tidak lewat portal SSCN. SSCN itu kalau nggak salah mulainya dari tahun 2014. Terus memang angkatan saya dulu waktu tahun 2013 memang terakhir kali orang bisa cabang. Jadi dia daftar di sini, bisa. Mungkin 2-3 instansi bisa untuk mendaftar sebagai pegawai negeri sipil. Mungkin itulah mengapa tahun 2014 dicetuskan untuk mendaftar CPNS lewat situs SCCN, agar satu orang hanya bisa mendaftar satu pendaftar. Karena memang banyak yang seseorang itu lulus di 2 instansi atau 3 instansi, terus hanya ngambil satu instansi pastinya dan merugikan 2 instansi yang lain, padahal lowongannya sudah terisi karena dia sudah lolos dari seleksi tersebut. Jadi mengurangi kuota penerimaan yang ada di instansi-instansi lain yang tidak dia pilih. Oke, lanjut. Setelah itu saya di sekitar beberapa minggu ada pengumuman bahwa pengumuman tes berkas atau tes berkas online lah namanya. Jadi sekitar, kalau di saya kan Kadin Kemenkumham Kalimantan Tengah,
sekitar yang lulus itu sekitar kalau nggak salah 700 orang. Mungkin tidak sebanyak angkatan 2017 atau 2018 karena penerimaannya hanya kisaran 30 orang dulu. Beda dengan 2017 yang ratusan, tapi 2018 juga memang sama sedikit seperti kami, tapi untuk peminat memang kurang lah untuk tahun 2013. Bayangkan saja mungkin 700 orang berebut 30 kursi sepertinya masih wajar, karena 2017-2018 angkatan kemarin itu bahkan puluhan ribu sudah daftar ya, lowongannya hanya sekian. Jadi untuk perbandingannya memang zaman 2013 dan zaman 2017 memang peminat pekerjaan sipil atau Polsuspas itu memang kurang. Karena apa? Memang pengetahuan saya pribadi sebenarnya juga tidak tahu sipil itu bagaimana, Polsuspas itu bagaimana. Karena untuk Polsuspas atau sipil sepertinya kurang dipublish pada saat itu. Tapi sekarang mungkin karena sudah banyak angkatan, apalagi angkatan 2007 kemarin yang 17.000, pastinya lebih menambah pengetahuan masyarakat karena banyak yang publish ini sipir loh, ini Polsuspas dan yang lain-lain. Oke, saat itu saya tes berkas di kantor wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah. Itu di hari kedua, dia dibagi 2 sesi, saya di hari kedua. Dan terus di situ pertama kita pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lain-lain lah. Yang jelas tidak menuntut keidealan, tapi paling tidak cocok lah untuk menjadi seorang sipir. Mungkin dari tingginya kemarin laki-laki 165 dan perempuan 155. Terus setelah tinggi badan, cek kesehatan, cek tensi maksudnya, dan cek berat badan dan lain-lain, saya lanjut ke ruangan untuk tes berkas asli. Jadi di situ berkas kita diperiksa, STE, ijazah SD, SMP, SMA kita diperiksa apakah asli atau tidak, akta kelahiran juga periksa, KTP dan semacamnya. Terus kalau memang kita dipastikan lulus di tes berkas asli tersebut, saya kemarin diprintkan semacam formulir untuk mengikuti tes kesamaptaan. Terus sekitar beberapa minggu setelah tes berkas, saya melanjutkan ke tes kesamaptaan. Itu kalau nggak salah saya kemarin 1 hari setelah Hari Raya Idul Adha. Jadi kalau nggak salah tanggal 15 September 2013 kalau nggak salah, kalau nggak 16-nya. Terus saya ikut tes di situ ada tes bersama kita sebelum lari dan semacamnya. Itu ada tes semacam apa? Tes buta warna, mungkin kita disuruh membaca, mengetahui warna, membaca angka dari jauh. Terus tes telinga, mendengarkan, dan tes fisik, maksudnya tes cek tato, apakah ada tato di tubuh kita. Jadi nanti kita masuk dalam satu ruangan, saya kemarin masuk dalam satu ruangan, terus diperiksa dari ujung kaki sampai ujung kepala apakah memiliki tato atau tidak. Walaupun sebelumnya di berkas sudah saya lampirkan bahwa dari puskesmas bahwa saya tidak memiliki tindik ataupun tato, tapi yang jelas formalitas harus tetap jaga, harus tetap pengecekan dilakukan saat tes. Oke, lanjut di situ kita disuruh push up, dihitung push upnya, sit upnya, pull upnya, terus lari lapangan sepak bola, terus lari angka 8, dan ya itu aja sih sepertinya yang saya ingat. Terus itu kisaran sudah 300 orang kalau di tes Samapta itu. Terus diperkecil lagi ke tes CAT. Kebetulan tes CAT tahun 2013 itu pertama kalinya Kemenkumham menggunakan sistem CAT. Jadi sisa 120 orang mengikuti tes CAT. Terus saya kemarin berada di sesi kedua. Jadi ada 4 sesi di tes CAT. Ini tes terakhir. Beda dengan CPNS 2017 maupun 2018 yang tes CAT-nya itu pertengahan.
Kalau di zaman saya atau di era saya tahun 2013 tes CAT terakhir. Jadi kalau tidak lulus tes CAT otomatis sudah tidak bisa menjadi Polsuspas. Tidak ada penambahan 3 kali kuota ataupun semacamnya. Terus singkat cerita, sebelum tes pastilah saya belajar sekitar 1 bulan setelah samapta itu baru tes CAT. Jadi 1 bulan memang saya belajar dari soal-soal CPNS yang lalu. Saya buka di website bagaimana tes CAT, bagaimana tes-tes CPNS sebelumnya, dan saat di ruangan saya mungkin tidak semuanya sama seperti yang saya pelajari, tapi ada beberapa poin yang memang sama. Sebenarnya saya juga kurang yakin dengan semua jawaban saya di tes CAT, tapi alhamdulillah saat selesai di ruangan saya melihat di papan layar ternyata nilai saya memenuhi syarat. Dulu passing grade-nya TWK, TIU, TKP itu 75, 70, dan 105. Saya kemarin alhamdulillah dapat 80, 80, 147. Memang jauh dari passing grade yang ditetapkan, tapi karena mungkin passing grade-nya rendah karena baru di awal-awal percobaan. Jadi kemarin kuota kami ada 30 orang yang diterima, ternyata yang memenuhi syarat hanya 19 orang. Jadi 19 orang itulah yang meneruskan ke tahap selanjutnya, atau bisa dikatakanlah lulus intinya. Jadi singkat cerita, sebulan setelah tes CAT diumumkanlah 19 orang dari 30 kuota yang diterima menjadi Polsuspas tersebut. Sebenarnya saya pertama juga bingung 11 orang yang kosong ini di mana, tapi ternyata tidak ada penambahan kuota karena yang lulus tes CAT lah yang berhak menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi tidak ada penambahan kuota atau dites ulang lagi untuk pengisi 11 orang, tidak ada. Jadi pada saat itu kuota 30 yang diterima hanya 19 orang. Terus lanjut ke yang terakhir, sekitar 2 bulan setelah pengumuman, atau 1 bulan rasanya, kami dikumpulkan di kantor wilayah untuk melakukan pemberkasan. Untuk berkasnya dikirim ke kantor pusat untuk menandakan bahwa kami diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah di Republik Indonesia. Oke, setelah itu setahun CPNS kami diangkat menjadi ikut diklat, terus diklat baru diangkat menjadi PNS. Mungkin kalau saya ceritakan dari CPNS sampai ke PNS lagi nanti panjang. Intinya 1 tahun CPNS baru diangkat menjadi PNS setelahnya. Dan saat ini alhamdulillah saya sudah sekitar jalan tahun ke-7 untuk menjadi Polsuspas. Mungkin tidak ada banyak kata lagi yang bisa saya sampaikan mengenai pengalaman saya, karena seperti request tadi, mungkin pengalaman saya waktu daftar jadi sipir sampai jadi sipir. Kalau lagi jadi sipir atau sampai saat ini kepanjangan nanti kalau saya cerita semuanya, nanti durasi 1 jam pun tidak akan bisa selesai. Oke, untuk CPNS yang masih berada dalam tes SKB tahun ini, tetap semangat, tetap melatih diri walaupun SKB terhalang oleh COVID-19, tapi jangan lunturkan semangat kalian untuk tetap berlatih, untuk tetap menjaga kondisi dan kemampuan fisik agar bisa menghadapi tes SKB dengan baik. Oke, saya doakan semoga teman-teman yang lagi berjuang menjadi CPNS Kemenkumham pada tahun anggaran 2019 kemarin dapat lulus di tes SKB ini dan dapat menjadi calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau bisa dikatakan bisa lulus menjadi seorang sipir maupun Polsuspas. Intinya selamat sore, sampai jumpa, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah judul video untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.